sesuatu karena informasi yang tidak benar. Yang lebih menarik lagi adalah kita belajar dari satu makhluk Allah, yaitu burung hudhud. Bagaimana ingin selalu memiliki peran positif dalam kehidupan. Hudhud melakukan perjalanan jauh dari Palestina ke Sabah di Yaman. Ini tentang satu negeri yang Nabi doakan keberkahannya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Yaman atau Ahlul Yaman. Jadi kita dapat melihat keutamaan-keutamaan ini dari banyak ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk pada firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Sebagian mufassir menyebutkan itu adalah penduduk Yaman. Nabi mendoakan keberkahan untuk penduduk Yaman. Hudhud merasa cemburu ketika ada sekelompok orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tahu tugas utamanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk kenal kepada Allah. Tidak ada yang lebih mewah dalam kehidupan ini kecuali kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Damai, tenang, keindahan berpasrah, penghambaan yang sempurna, itu kalau kenal Allah. Kita kalau nggak kenal Allah tuh penuh stres kehidupan kita. Kenapa begitu? Kita ketika dapat persoalan-persoalan, kita berpikir bahwa kita harus memecahkan semua persoalan itu dengan akal kita, fisik kita, jaringan-jaringan yang kita punya, modal yang kita punya. Saudaraku, perhatikan, penting sekali ini dasar. Akal manusia itu tidak didesain untuk memecahkan seluruh misteri kehidupan. Begitu juga fisik kita, emosi kita tidak. Allah jelas sekali statement di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk kesempurnaan penghambaan kepada Allah, keberpasrahan yang mutlak, ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakan manusia pasti untuk mendukung tujuan itu. Akal kita ini diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Jadi kalau kita kemudian mencari solusi dari setiap persoalan-persoalan kita, maka niatkan itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena tidak menggunakan nikmat akal, tidak menggunakannya untuk berpikir, Allah murka. Tapi persoalan-persoalan dalam hidupmu kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ikhtiarmu, seluruh susah payahmu, niatkan dalam rangka ibadah sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pahala. Tapi bagaimana kehidupanmu berlangsung, semuanya dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini sampai kepada berita paling penting yang dibawa oleh Hudhud, yang Allah rekam dalam surat An-Naml. Teman-teman di rumah juga bisa murajaah Al-Quran surat An-Naml ayat ke-24. Pada ayat sebelumnya, Hudhud begitu datang kepada Sulaiman, di ayat ke-22 dia berkata, "Aku tahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Aku bawa satu berita yang sangat meyakinkan dari Sabah. Lalu dia bercerita. Apakah langsung kepada inti cerita? Belum. Hudhud ingin sampaikan kepada Sulaiman bahwa dia benar-benar melihat, dan melihat itu dengan pengamatan yang sempurna,
Bukan hanya sekilas lalu bikin menghakimi sesuatu dari berita yang dia baca judulnya saja, tidak. Maka di ayat ke-23 pada pertemuan lalu kita sampaikan, dia mensifati bagaimana kerajaan itu, bagaimana pemerintahannya, bagaimana ya istananya, bagaimana pembangunannya. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'azim. Dipimpin oleh seorang perempuan dan makmur dari segala bidang, wa utiyat min kulli syai', dan diberikan kemakmuran, keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala di segala bidang. Dan baginya 'arsyun 'azim. Dia punya singgasana yang agung. Kita juga sudah jelaskan di mana kedudukan ayat ini dari hadis Nabi SAW. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan jaya satu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Syariat ini tidak membedakan kemuliaan laki-laki dan perempuan, beban taklif, beban syariat laki-laki dan perempuan. Ingat, dasar sekali. Kenapa harus kita tekankan? Sebab banyak musuh-musuh Islam yang mengambil celah itu. Atau orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Lalu kemudian melihat, menyalahkan para ulama-ulama dahulu bahwa mereka ini bias dalam pandangan-pandangan tafsir mereka. Na'udzubillah min zalik. Yang mengatakan begini, tidak paham bahasa Arab, tidak paham balaghah, tidak paham ilmu-ilmu yang mendukung untuk menafsirkan Al-Quran. Kaidah-kaidah usul. Tidak paham. Wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki di dalam Islam itu sama kedudukannya dalam dua hal. Fit tashrif, fit taklif. Dalam urusan kemuliaan dan dalam urusan beban syariat sama. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sama. Artinya segala sesuatu yang dapat membuat laki-laki mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, perempuan juga dapat sampai ke situ. Begitu juga pembebanan syariat. Sama laki-laki dan perempuan. Kalau sekiranya ada syariat yang khusus diberikan kepada laki-laki, maka pasti ada syariat setara yang membuat wanita juga sampai kepada kedudukan yang sama dengan hal itu. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala baik kewajiban laki-laki, tapi perempuan dia di rumahnya mendidik anaknya, melayani keluarganya, sama kedudukan di sisi Allah. Pilih dia surga mau masuk dari pintu manapun. Apa kemuliaan dari itu semua? Tetapi persamaan dalam kemuliaan dan beban syariat tidak membuat kita melihat laki-laki dan perempuan itu sama dalam tabiat, sama dalam karakteristik, tidak. Tidak sama. Sebab mereka diciptakan untuk fungsi yang berbeda. Di negara 4 musim ada pemanas ruangan, ya, heater gitu. Ada AC, pendingin. Kedua ini tidak sama. Tapi yang satu digunakan untuk musim panas, AC, satu digunakan untuk musim dingin. Kalau penggunaannya ditukar fungsinya, rusak. Menyebabkan kerusakan. Begitu juga fungsi laki-laki dan perempuan yang memang berbeda. Nggak bisa kita satukan. Jadi ada fungsi-fungsi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan keluarga yang Allah ciptakan khusus untuk perempuan dan ada khusus untuk laki-laki. Dan memang bukan hanya urusan jenis kelamin. Kita ini dibuat macam-macam profesi juga agar saling bergantung satu sama lain. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, kata Al-Quran. Biar saling ada ketergantungan. Biar tidak ada orang yang benar-benar merasa dirinya tidak butuh kepada orang lain.
Laki-laki dan perempuan begitu. Allah ciptakan karakter, konstruksi fisik, cara berpikir, akal. Laki-laki dan perempuan dibuat berbeda. Bukan yang satu lebih mulia daripada yang lain, tapi untuk menjalankan peran masing-masing secara maksimal. Fisik juga begitu. Perempuan dibuat cantik, enak dipandang, ya, berwajah manis. Untuk apa? Mereka yang akan meneduhkan perasaan suaminya ketika pulang dalam keadaan letih, dalam disambut seperti itu. Allah bekali kecantikan fisik bagi perempuan. Tetapi Allah buat aturan. Untuk apa kecantikan ini? Untuk suaminya. Ketika dia membuka itu untuk semua laki-laki, rusak dunia. Bukan berarti kenapa syariat ini bias. Laki-laki boleh keluar rumah, ya, dengan pakaian begini. Perempuan harus tutup wajah, tutup kepalanya, tutup kakinya, tutup. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dari kerusakan. Sementara Allah Subhanahu wa taala membekalinya karakteristik yang mendukung perannya sebagai seorang perempuan. Baik. Hudhud ingin sampaikan kepada Nabi Sulaiman. Aku sudah lihat bangunan fisiknya, sistem pemerintahannya, ya, perangkat-perangkatnya. Nih kalau kamu tidak percaya. Tetapi berita intinya pada pertemuan hari ini. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Aku dapati dia, sang ratu ini, bersama kaumnya sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Dan syaitan menghiasi amal mereka itu seolah-olah baik, sehingga membuat jalan kepada Allah tertutup, memalingkan mereka dari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana Hudhud sangat cerdas memulai berita, kemudian memberikan berita intinya, dan bagaimana dia menunjukkan pribadinya. Bagaimana dia memiliki al-wala, sifat loyal kepada tauhid, loyal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat aku tidak tenang. Lalu aku menghadap kepada engkau itu, wahai raja Nabiullah Sulaiman. Dia dan kaumnya itu menyembah matahari. Matahari tidak sama dengan Tuhan matahari. Bulan tidak sama dengan pencipta bulan. Bumi tidak sama dengan pencipta bumi. Musibah besar sekali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kenapa mereka menyembah, tunduk kepada matahari bukan kepada Allah? Itu membuat rasa galau di dalam diri Hudhud. Kegalauan bukan karena ada kepentingannya yang dirugikan, bukan. Tapi benar-benar karena ingin menyelamatkan manusia. Ya Allah, kita ini di mana ya dibandingkan dengan Hudhud ketika melihat ada keluarga kita yang masih bangun subuh kesiangan, tidak menutup aurat, masih praktek ribawi, menipu orang lain, ghibah kita dengar dari istri kita, fitnah di antara sahabat-sahabat kita. Di mana kita dari Hudhud yang ingin membawa peran positif di tengah masyarakat? Perjalanan jauh dari Palestina ke Sabah untuk menyelamatkan mereka itu. Dia tahu perbuatan ini buruk, tahu. Syirik kepada Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya, ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ada satu sifat Allah namanya Al-Quddus. Apa arti Al-Quddus? Maha suci. Al-Quddus itu mengandung dua makna besar. Yang pertama bahwa Allah maha suci daripada kekurangan. Ini semua kita biasanya sadar akan hal itu. Tapi ada makna kedua dari Al-Quddus, bahwa Allah juga maha suci dari kelebihan-kelebihan seperti kelebihan makhluk. Jadi ketika kita sebut Allah maha pengasih, kasih Allah tidak sama dengan kasih makhluk. Allah maha sempurna, sempurnanya Allah beda dengan sempurnanya makhluk.
Allah Maha Adil. Keadilan Allah itu tidak sama seperti keadilan bayangan engkau kepada makhluk. Orang ada yang berkata, Tuhan gak adil banget sama aku. Dia mengukur keadilan Allah seperti keadilan makhluk. Salah. Karena itu Allah mengajarkan kita, ya, Rasulullah SAW melalui Rasulnya memuji Allah, diantaranya apa? Alhamdulillahi anta kama asnaita ala nafsik. Segala puji bagi engkau ya Allah, engkau seperti engkau memuji dirimu sendiri, bukan seperti aku memujimu, bukan. Bagaimanapun kita memuji Allah, mengagungkannya, menunaikan hak Allah, nggak bakal bisa, nggak bakal. Karena itu setinggi apapun ibadahmu kepada Allah, kamu perlu istighfarkan itu, karena tidak bakal bisa memenuhi hak-hak Allah. Salat kita, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa ngucap salat itu? Astaghfirullah. Serendah apapun engkau di depan Allah, gak bisa meninggikan Allah sebagaimana mestinya. Allah Al-Quddus, sempurnanya Allah berbeda dengan sempurnanya manusia. Anda lihat seorang anak tumbuh sempurna, Masya Allah. Kenapa? Bisa makan, bisa buang air, bisa tidur, bisa. Sempurna gak orang? Pada sifat makhluk begitu sempurna. Tapi bagi Allah, sempurnanya Allah tidak makan, tidak haus, tidak minum, tidak. Subhanallah. Kok bisa, kata Hudhud? Kalau memang hati kita itu tidak ada rasa cemburu, Allah disekutukan, melihat orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keinginan untuk menyelamatkan mereka dari jurang kehancuran ini. Subhanallah. Malu kita sama Hudhud. Cukup satu hadis saja dari nabimu ketika berkata, la ayyahdiyallah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang saja dapat petunjuk melalui engkau, itu lebih baik daripada onta merah, tunggangan paling prestis. Apa? Mobil yang paling mewah sekarang misalnya. Itu satu orang saja. Jadi Hudhud merasa terpanggil. Seterpanggil apa kita ini pada tanggung jawab dakwah di setiap pundak kita ini? Bukan hanya para asatis, bukan hanya para ulama, bukan. Tapi semua kita. Apalagi para pemimpin keluarga. Ditanya nanti kita akan apa yang kita pimpin itu. Tugas besar kita dalam keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hudhud bukan cuma keluarganya. Satu kaum secara geografis jauh di Yaman situ. Tapi terpanggil dia untuk menyelamatkan mereka. Kenapa? Mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini kecelakaan paling besar bangsa Sabah? Tidak. Hudhud sebutkan yang kedua. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Setan menghiasi amalan mereka itu sehingga mereka menganggap baik amalannya. Subhanallah. Seseorang bermaksiat kepada Allah musibah. Tapi musibah yang lebih besar adalah ada perasaan di dalam dirinya dia bisa jaya, dia bisa selamat, dia bisa sukses dalam kesesatannya itu. Na'udzubillah min dzalik. Dia merasa, ya ini memang salah. Tapi aku nggak bisa sukses kalau tidak melalui jalan ini. Tapi aku nggak bisa meraih apa yang kuinginkan kecuali dengan jalan ini. Setan menghiasi seolah-olah kesalahan itu satu yang harus dimaklumi, satu yang baik, satu yang semua orang juga melakukan hal itu. Na'udzubillah min dzalik. Semakin jauh yang menutup jalan hidayah. Perhatikan, fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Menutup jalan hidayah itu bukan maksiatnya, tapi perasaan bahwa kita benar padahal kita berada dalam kesesatan. Dalam bahasa lain dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan ya Muhammad, mau enggak aku beritahu siapa yang paling rugi amalannya di dunia ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat, keliru dalam perilakunya, usahanya. Tapi dalam urusan keduniaan, di dunia ini, dalam kehidupan dunia,
tapi mereka mengira mereka telah melakukan sesuatu yang terbaik. Itu orang yang paling rugi. Dalam bentuk superlatif Allah sebut bil akhsarina a'mala, yang paling rugi. Jadi yang berbahaya dari kesalahan adalah merasa benar di atas kesalahan. Itu yang menutup jalan hidayah. Lalu Hudhud menyebutkan kebimbangan di dalam hatinya itu. Apa kata Hudhud? Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah saja yang telah mengeluarkan segala yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak? Subhanallah. Lihat, Hudhud berbicara bahasa dia, berbicara alam dia. Burung-burung mencari makan, mengais makanan dari bumi, kacang-kacangan, tumbuhan, benih. Dia sampaikan begitu. Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah yang telah mengeluarkan sesuatu dari langit dan dari bumi? Dari langit apa? Tetes-tetes hujan. Cerah, langit biru gitu. Orang-orang mulai putus asa karena hujan tidak turun-turun. Lalu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan yang terpendam di langit. Allah hujan, beri kehidupan kepada manusia. Atau bibit-bibit tanaman yang tidak bisa dilihat. Ya, ada yang harus dilihat dengan mikroskop, diperbesar sampai 400 kali, baru kelihatan benih. Tapi kemudian keluar cabang, keluar dahan, keluar tumbuhan. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ini semua? Dari mana asalnya itu? Kalau bukan dari Maha Pencipta, Fatiris samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi tanpa bahan baku. Itu arti fatir. Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah yang telah mengeluarkan? Perhatikan, bahasa yang digunakan Hudhud ini bagus sekali. Yang kadang-kadang membuat manusia congkak, pongah, sombong kepada Allah, tidak mengakui nikmat-nikmat Allah karena dia mengingkari kebaikan-kebaikan Allah yang setiap hari dia saksikan. Kuncinya di situ. Apa kata Allah? Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu memutuskan, ya, menutup pengakuannya bahwa Allah lah yang memberikan ini semua. Kufur nikmat manusia itu, dan dia menyaksikan itu. Menyaksikan itu, wa innahu ala dzalika, dan dia akan hal itu la syahid, benar-benar menyaksikan. Ada dua pengertian zalika di situ. Yang pertama, dan dia akan nikmat-nikmat Allah itu dia menyaksikan. Siapa yang tidak menyaksikan tumbuhan, hijau, gunung, hujan, pantai, ya, kedua orang tuanya, keluarganya? Siapa yang tidak menyaksikan itu? Tapi dia kufur. Atau zalika di situ adalah kanutnya itu, keingkarannya itu. Dia menyaksikan, dia sadar bahwa dia itu ingkar, tapi dia tetap tidak salat, ya, minum minuman keras, makan sesuatu yang haram, mengambil hak orang lain, tidak berpuasa Ramadan, berzina, minum khamar. Subhanallah, membunuh manusia. Manusia menyaksikan keingkarannya sebagaimana mereka menyaksikan nikmatnya. Karena itu dalam lafaz sayyidul istighfar ada pengakuan akan dua hal itu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui nikmatmu kepadaku ya Allah, tapi aku juga mengakui dosa-dosaku ya Allah. Ini pengakuan, bentuk cara kita merayu Allah Subhanahu wa taala bahwa aku ini bermaksiat kepadamu ya Allah, bukan karena aku sombong, bukan karena aku merasa kuat, bukan karena aku meremehkan keagunganmu, bukan ya Allah. Tapi memang hamba ini lemah, hamba suka lupa, hamba tergoda oleh syaitan, hamba terbawa oleh hawa nafsu. Begitu pengakuan. Maka siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di waktu pagi, Allah ampuni semua dosa yang dia lakukan pada malamnya. Siapa yang membacanya di waktu sore, Allah ampuni semua dosa yang dilakukan pada siang.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Manusia, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Lalu perhatikan, ini burung cerdas sekali ini. Di ayat ke-26 dia berkata, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah, kenapa mereka tidak menyembah Allah? Yaitu Allah yang memiliki, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia memiliki singgasana yang sangat besar. Dia memiliki arasy yang sangat agung. Untuk apa kata-kata di ayat ke-26 ini? Untuk Sulaiman. Seolah-olah Hudhud ingin berkata, Sulaiman, Baginda, jangan menghukum aku karena ikut tidak baris ya, karena aku tidak ikut baris ya. Jangan menghukum aku karena terlambat berada dalam barisan. Mentang-mentang engkau memiliki kekuasaan, engkau menghukumku, tidak. Allah punya kerajaan lebih besar dari engkau. Allah lebih kuasa daripada engkau. Allah, subhanallah. Ini cerdas sekali burung Hudhud. Dia mengingatkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Abu Mas'ud Al-Badri pernah bercerita, aku pernah mencambuk hamba cahayaku, mencambuknya sangat kuat gitu. Karena aku sangat marah. Tiba-tiba ada suara di belakangku, i'lam ya Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud. Tapi karena aku terlalu marah, aku tidak hafal suara itu. Gak ngeh kata orang kita ini, gak ngeh dengan suara siapa itu. Sampai suara itu mendekat, aku baru tahu, ternyata Rasulullah. Begitu aku menoleh, Rasulullah berkata, i'lam Aba Mas'ud, ya, Allahu aqdaru alaika minka ala ghulamak. Atau kama qala. Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa atas dirimu daripada dirimu atas hamba sahayamu itu. Subhanallah. Sejak itu aku tidak lagi memukul hamba sahayaku. Orang diingatkan dengan kebesaran Allah akan mengerem mereka untuk berbuat zalim kepada orang lain walaupun dia berkuasa akan hal itu. Lalu apa kata Sulaiman? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Ini pelajaran banget. Ini ayat namanya ayat investigasi. Pelajaran bagi seluruh pemimpin, pemegang kebijakan, orang tua, guru, bos di perusahaan, kepala tim, kepala dinas, gubernur, menteri, presiden, siapapun yang memegang urusan orang banyak, jangan terburu-buru mengambil keputusan kecuali engkau telah menelitinya dulu, engkau sudah menyelidikinya dulu, engkau sudah lihat dulu benar apa tidak itu sebelum memutuskan satu perkara. Na'udzubillah min zalik. Ya, asadaqta am kunta minal kadzibin. Engkau benar atau engkau termasuk orang yang dusta. Perhatikan, Nabi Sulaiman tetap ingin investigasi lebih dalam, tidak langsung percaya berita dari Hudhud. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau menjatuhkan Hudhud. Nabi Sulaiman tidak berkata asadaqta am kadzabta. Engkau jujur atau engkau bohong, tidak. Engkau telah jujur atau engkau termasuk orang-orang yang bohong. Sebab agar seseorang nyaman mengakui kesalahannya, jangan langsung divonis. Tapi Nabi Sulaiman ada rasa lembut dalam hatinya. Kalau tidak benar beritamu ini, jangan-jangan kamu salah lihat. Atau kamu mendengar dari orang lain yang keliru. Kadang kita ikut menyebarkan berita bohong bukan karena kita berniat berbohong, tapi kita juga dibohongin oleh orang lain. Itu sebabnya. Gitu. Maka Nabi Sulaiman harus menguji kebenaran berita yang dibawa oleh Hudhud itu. Ujian yang diberikan Nabi Sulaiman ini luar biasa. Berat. Hudhud harus pergi lagi ke Palestina. Jarak sekitar 2000 km dari Palestina ke Sabah, ke Yaman itu. Hudhud sudah melakukan perjalanan ini. Bolak-balik Yaman Palestina itu berarti 4000 km kira-kira. Sekarang kamu harus ke sana lagi. Apa kata Nabi Sulaiman?
idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarja'un. Sekarang kamu pergi, bawa suratku ini. Lalu kamu lemparkan surat ini. Harus sampai surat ini. Tapi kemudian kamu tunggu apa respon mereka ketika mereka menerima surat itu. Ketika mereka membaca, apa berita yang harus kamu bawa kepadaku. Nabi Sulaiman akan tahu berita yang dibawa Hudhud ini bohong atau benar dari cerita Hudhud setelah dia bawa surat ini. Maka Hudhud pun kembali terbang pergi. Dalam satu kisah disebutkan dia langsung masuk. Coba bayangkan kalau manusia yang disuruh Nabi Sulaiman butuh perjalanan waktu yang lebih panjang dan istana Ratu Balqis ini berlapis-lapis penjagaannya. Tapi semuanya lolos. Sehingga Ratu Balqis ketika mendapati ada surat yang terjatuh di pangkuannya, dia berada di ruangannya, dia tahu bahwa ini bukan surat dari sembarangan orang. Sampai sekarang kita tidak tahu apa isi dari surat itu. Lalu ada lompatan artistik dalam kisah. Ketika Ratu Balqis kemudian meminta pendapat kepada para menteri, pada para penasehat-penasehatnya, barulah Allah bercerita apa isi surat Nabi Sulaiman itu. Ratu Balqis memanggil para menteri-menteri, ya, pemuka-pemuka yang ada di kerajaan Saba itu. Lalu dia berkata, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para petinggi-petinggiku, aku dapat surat ini. Tiba-tiba diantarkan kepadaku surat. Fi'il majhul, tidak tahu siapa yang ngantar. Tapi Ratu Balqis tahu bahwa kitab itu, surat itu adalah surat yang mulia. Kitabun karimun, kitab yang mulia. Surat ini sangat terhormat. Dari mana Balqis tahu surat ini terhormat? Ada 3 hal yang membuat Ratu Balqis tahu surat ini terhormat. Yang pertama, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat itu waktu dibuka isinya pendek sekali. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dia atas nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Engkau jangan berbuat sombong, jangan berlaku sombong kepadaku, datanglah dalam keadaan menyerahkan diri. Subhanallah. Lihat apa yang membuat Ratu Balqis tahu surat ini adalah surat yang agung. Pertama, dia berasal dari Sulaiman. Raja sesama raja pasti ada informan. Kerajaan-kerajaan sekitar, siapa saja yang kuat, siapa saja yang berkuasa, siapa saja yang wilayahnya luas, siapa saja yang militernya lebih kuat. Dia tahu ini dari Sulaiman. Walaupun tidak kenal tapi pernah dengar tentang Sulaiman. Mustahil kerajaan besar adik kuasa pada ketika itu. Bahkan dibandingkan di pertemuan lalu kita sampaikan bagaimana realita fakta seputar kerajaan Sulaiman yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan dunia sampai hari ini. Karena dia dari Sulaiman. Yang kedua, membuat dia lebih mulia lagi adalah karena Sulaiman bukan berbicara atas nama pribadi, tapi dia atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebab ketiga yang membuat surat ini sangat agung adalah ada stempel di situ. Surat ini bukan sembarangan, tapi surat resmi. Maka perlu respon yang hati-hati akan hal itu. Ratu Balqis meminta pendapat kepada petinggi-petinggi di kerajaan itu. Setelah Isya insyaallah rapat mereka dilanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya izin lanjutkan sedikit. Ratu Balqis memanggil para petinggi-petingginya. Lalu berkata, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri
ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para menteri, para penasehat, beri aku pendapat tentang urusan ini, sebab aku tidak mengambil keputusan kecuali setelah minta pertimbangan dari kalian. Ini menunjukkan kebijaksanaan lain dari Ratu Balqis, bahwa musyawarah itu penting sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setiap langkah-langkahnya dibimbing oleh wahyu, tetap mempraktekkan, memberi contoh kepada kita bagaimana menjadi pemimpin yang baik itu dengan bermusyawarah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi, "Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Ajak mereka musyawarah. Padahal Nabi di bawah bimbingan wahyu tapi masih tetap bermusyawarah. Jadi ide yang cemerlang itu, ya, satu ide cemerlang itu biasanya berasal dari ratusan atau puluhan usul-usul atau ide-ide biasa, kemudian baru dapat satu yang paling cemerlang. Waktu perang Uhud, Nabi SAW awalnya pingin perang itu terjadi di dalam kota Madinah. Jadi mereka menunggu musuh datang, atau city war. Sebab orang-orang musyrik tidak tahu seluk-beluk jalan-jalan Madinah, gang-gangnya itu, sehingga bisa dicegat dari balik-balik pintu dan tembok, lalu mereka kewalahan di situ. Tapi para sahabat, apalagi yang tidak sempat hadir pada perang Badar tahun lalu, tahun kedua, sekarang tahun ketiga, itu bersemangat sekali mendengar cerita tentang kemenangan di Badar. Mereka juga ingin berjuang, ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi ikut pendapat mereka ini dan berkata, kalau gitu baik kita keluar, kata Nabi. Lalu Nabi masuk ke rumahnya dan mempersiapkan baju perangnya. Di luar, para sahabat saling berbicara sesama mereka. Kalian ini, apalagi anak-anak muda, memaksa Nabi SAW. Nabi condong untuk tinggal di Madinah, tapi kalian memaksanya untuk keluar. Akhirnya ada rasa tidak enak dalam diri mereka. Mereka tunggu. Ketika Nabi keluar, mereka bilang, ya Rasulullah, terserah pada dirimu. Engkau perintahkan kami keluar, kami ikut berperang bersamamu. Kalau engkau perintahkan kita di Madinah, bertahan di Madinah, kita akan bertahan di Madinah. Kata Nabi, pantang bagi kami para Nabi kalau sudah pakai pakaian perang begini, untuk mundur, tidak keluar ke medan pertempuran. Maka akhirnya keluar ke Bukit Uhud. Musyawarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Tidak akan rugi orang yang istikharah, tidak akan menyesal orang yang istisyarah, bermusyawarah. Jadi ada dua instrumen di dalam Islam ini untuk mengambil keputusan. Pertama, meminta pertimbangan Allah melalui istikharah. Yang kedua, minta pertimbangan sesama melalui istisyarah atau musyawarah. Di antara ciri keluarga yang kokoh, keluarga yang berjamaah itu adalah rajin bermusyawarah suami istri. Jadi jangan biasakan mengambil keputusan sendiri. Ya. Ada orang mau pinjam uang sama kita, apalagi jumlahnya cukup besar, jangan langsung oke saya berikan, jangan. Izinkan saya musyawarah dulu sama istri saya. Begitu. Bukan takut sama istri, bukan. Tapi kita menghargai bagaimana komitmen hidup bersama di segala bidang itu, mempertimbangkan dan memahami pendapat-pendapat dan pertimbangan-pertimbangan masing-masing pihak. Ini Ratu Balqis minta pendapat pada mereka. Artinya Ratu Balqis ini berada dalam kebimbangan. Apa yang harus dilakukan? Padahal dia adalah seorang ratu yang sangat cerdas. Apa jawaban para petinggi-petinggi negara itu? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Kita ini tentara-tentara, punya tentara yang kuat, prajurit yang kuat, dan perlengkapan perang yang tangguh. Artinya kita bisa menghadapi ini, jangan takut. Perang kita.
Tapi keputusan akhir tetap sama baginda ratu. Apapun perintahmu kami akan ikut. Subhanallah. Pengaruh bermula dari keteladanan. Pengaruh bermula dari bagaimana rasa dekat, sayang kepada bawahan-bawahan dan yang berada dalam kepemimpinan kita itu. Sehingga walaupun prajuritnya menyebutkan bahwa kita siap untuk melawan ini, tapi urusan ini kami serahkan kepada engkau. Sebab yang bertanggung jawab nanti adalah kepala negara. Karena itu dalam Quran, wasyawirhum fil amri fa idza azamta. Ta itu artinya engkau bentuk tunggal, orang kedua tunggal. Ajak mereka bermusyawarah Muhammad, satu orang pemimpin itu. Apabila engkau sudah memutuskan satu persoalan engkau sendiri, maka tawakal sama Allah. Kalau sekiranya ikut musyawarah itu wajib selalu bagi seorang pemimpin, maka ayat itu akan berbunyi fa idza azamtum fatawakkalu 'ala Allah. Ajak mereka musyawarah, kalau kalian sudah putuskan persoalan kalian, maka kalian bertawakal sama Allah. Tapi tidak. Apabila engkau wahai pemimpin, wahai presiden, wahai raja, kepala, sudah memutuskan satu persoalan, tawakal sama Allah. Tanggung jawab pemimpin itu. Nah, Ratu Balqis menyebutkan kebimbangannya, memilih jalan damai. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Raja itu kalau masuk satu negeri, dia akan merusak semua isinya dan menjadikan yang mulia menjadi hina. Dan mereka memang melakukan seperti itu. Sekarang Balqis ingin menyebutkan bahwa aku akan uji ini Sulaiman ini. Dia ini benar raja atau nabi? Hanya raja atau nabi? Benar tidak seperti yang dia tulis dalam surat bahwa dia ini menulis mengajak atas nama Allah, bukan untuk kepentingan pribadi dia. Maka kata Ratu Balqis, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Aku akan kirim hadiah. Subhanallah. Cerdas sekali. Raja pasti suka dengan hadiah. Tapi kalau nabi tidak suka. Nabi Sulaiman telah diberikan nikmat kenabian, hikmah, ilmu. Apa artinya harta bagi Nabi Sulaiman? Lihat Nabi SAW ketika orang-orang Quraisy merasa bahwa Muhammad ini ditekan, dihadang, disakiti, tidak berubah, tetap berdakwah. Coba sekarang kata Utbah bin Rabi'ah, salah satu pemimpin Quraisy, kepada pemuka-pemuka yang lain, bagaimana kalau aku datang, aku menawarkan sesuatu kepada dia, kita udah deh, kita turun tawaran kita kepada Muhammad. Aku akan sampaikan beberapa tawaran yang menarik kepada dia kalau dia mau ikut. Mulai mereka membujuk Nabi. Orang-orang kafir yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka rela untuk mengeluarkan segala sesuatu agar manusia terhalang dari jalan kebenaran. Datang Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi. Nabi sedang duduk di haram, di samping Ka'bah. Datang. Muhammad, aku mau bicara. Silakan kata Nabi. Nabi berikan ruang kepada Utbah. Silakan berbicara sampai selesai. Adab Nabi SAW agar musuh nanti tidak punya pilihan kecuali memberikan kesempatan yang sama kepada Nabi untuk menjawab. Maka Utbah berkata, engkau tahu kedudukanmu di tengah-tengah kami ini sangat tinggi Muhammad, sangat mulia engkau. Dipuji-puji. Nabi menunggu dengan tenang, dengan sabar. Nabi menunggu. Isinya apa ini? Utbah ini semua kata-katanya luar biasa sekali. Dia menawarkan kepada Nabi SAW dunia. Apa kata Utbah? Kalau engkau melakukan ini, berdakwah ini, karena mengharapkan harta, kekayaan, materi, kami akan kumpulkan materi dari orang Quraisy, kami berikan kepada engkau, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di Quraisy. Subhanallah. Kalau sekiranya Nabi ini ahlud dunia, apa tawaran yang lebih menarik dari itu? Ditawarkan harta semuanya, engkau jadi orang yang paling kaya. Banyak orang yang menjual keyakinan, idealismenya karena uang, karena harta, karena materi. Ini tawaran pertama Utbah, menggiurkan sekali. Kami akan berikan engkau. Dan dia tidak main-main dengan tawarannya itu. Atau kata Utbah, kalau engkau ingin pengaruh,
kami buat engkau sebagai pemimpin kami. Kami tidak akan memutuskan satu perkara kecuali sesuai dengan persetujuanmu. Subhanallah. Tadi harta, sekarang kekuasaan. Atau kalau engkau mau diangkat menjadi raja, ini tawaran ketiga nih, lebih menggiurkan lagi. Raja boleh melakukan apa saja. Raja dapat merampas, mengambil harta ini, membuat hukum begini, membuat. Kami angkat engkau menjadi raja, kata Utbah. 3 tawaran menggiurkan semua. Tawaran yang keempat terlihat baik dan sopan sekali, tapi ini kurang ajar. Apa kata Utbah? Tapi kalau engkau merasa bahwa engkau pun di luar kendalimu, ada sesuatu, ada jin dalam tubuhmu atau ada sihir, kau merasa nggak bisa mengendalikannya juga, kenapa engkau melakukan ini? Kami akan cari tabib, kami akan cari orang pintar dari Persia, dari Romawi, berapapun kami akan bayar untuk kamu. Seolah-olah Utbah berkata, orang nggak tertarik dengan harta, nggak tertarik dengan jabatan, nggak tertarik dengan kekuasaan, apalagi kalau bukan gila atau orang bodoh. Kami akan obat engkau. Lalu Nabi kemudian menjawab. Sudah selesai dari ucapan Utbah, baru Nabi sampaikan. Tidak tertarik sama sekali. Nabi membacakan surat Fussilat sampai kepada ayat fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau sekiranya mereka berpaling, katakan ya Muhammad, kalau sekiranya mereka berpaling, kami memberi ancaman badai datang, ya, seperti yang datang kepada kaum Samud dan kaum 'Ad. Begitu mendengar itu, Utbah merasakan seolah-olah azab itu sudah berada di belakang. Dia meletakkan tangannya ke mulut Nabi SAW dan berkata, anshuduka warrahim, anshuduka warrahim. Tolong hentikan Muhammad, demi hubungan, kita masih ada hubungan keluarga, masih ada hubungan silaturahim. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Sebab dia yakin sekali apa yang dikatakan Nabi pasti akan terjadi. Lalu Utbah lupa dengan kedudukannya di tengah kaumnya. Utbah lupa dengan misinya, kenapa dia menghadap Nabi SAW. Lalu mengemis-ngemis kepada Nabi SAW. Lalu lari dia dalam keadaan takut. Ketika mendatangi para pemimpin-pemimpin yang lain, tidak butuh tafsir yang terlalu cerdas. Melihat Utbah dalam keadaan takut dan berubah. Mereka berkata, Utbah datang dengan wajah yang berbeda dengan wajah ketika dia pergi. Lalu Utbah berkata kepada mereka, seperti Utbah seorang da'i, utusan dari Nabi untuk berdakwah kepada mereka. Kata Utbah, aku benar-benar menasihati kalian. Udah biarkan Muhammad dengan urusannya. Ya, kamu bertanya apa yang terjadi padaku. Ada badai yang di belakangku ini siap untuk membinasakan kita semua. Maka biarkan Muhammad. Kalau sekiranya dia memperoleh kejayaan karena ini, ya, kalau dia memperoleh kecelakaan karena ini, dimusuhi oleh orang-orang di Jazirah Arab ini, maka kamu berlepas diri. Kamu tidak melakukan apa-apa, dia akan dimusuhi oleh orang-orang. Tapi kalau dia memperoleh kekuasaan, famulkuhu mulkukum wa izzuhu izzukum, maka kekuasaannya adalah kekuasaanmu, kemuliaannya adalah kemuliaan kalian. Kalian juga akan dapat, karena dia dari Quraisy, orang Mekah. Kalian akan ikut naik. Apa kata para pemuka itu? Saharaka ya Abul Walid, Muhammad sudah menyihirmu ya Abul Walid. Subhanallah. Lihat bagaimana orang-orang mencoba membujuk Nabi SAW. Sekarang Ratu Balqis ingin menguji Sulaiman ini hanya untuk kepentingannya, untuk urusan-urusan duniawi saja, atau memang ada misi akhirat di dalamnya. Maka dia pun mengirim utusan yang membawa hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Insya Allah bulan depan utusan ini sampai ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya insya Allah. Jika ada yang ingin bertanya atau diskusi silakan. Insya Allah. Baik Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustadz, saya mohon dibantu, ada yang belum saya pahami. Baik. Ketika tadi ada ayat atau firman Allah yang berbunyi, innahu min a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ketika ayat itu kita pergunakan, misalnya surat itu kan surat dari Sulaiman kepada Ratu Bilqis.
ketika ada seseorang yang memberikan surat, apakah itu Pak Anies atau Pak Jokowi atau siapa atau saya, innahu min Jokowi wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu boleh atau enggak? Karena itu sudah keluar dari Al-Quran tadi, tapi digunakan untuk pribadi misalnya, yaitu tadi apa oleh siapa sajalah nama gitu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya Bapak. Untuk surat menyurat, memang sunnah dari Nabi SAW memulainya dengan nama Allah. Waktu perjanjian Hudaybiyah dibuat, Nabi perintahkan Ali untuk menulis pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang Quraisy, apa ini Rahman, apa ini Rahim, kami nggak kenal. Tulis Bismikallahumma, karena di jahiliyah mereka pakai itu. Maka diubah, kata Nabi, udah ubah Bismikallahumma. Nabi mengirim surat kepada raja-raja, kepada Heraklius, kepada Mekaukis, kepada Kesra di Persia, menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa. Bahkan semua perbuatan-perbuatan baik dimulai dengan Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillah fahuwa abtar, kata Nabi. Segala urusan baik yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia terputus keberkahannya. Seperti orang kusta, terputus keberkahannya. Tapi apa makna Bismillah ini apa? Harus konsisten kita. Setiap kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, pengakuan bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Yang kedua adalah kita berada di atas hukum Allah. Saya minum, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti saya mengakui bahwa air ini adalah pemberian dari Allah SWT, nikmat dari Allah. Maka saya minum dengan nama Allah. Dan saya meminumnya di atas hukum Allah. Pakai tangan kanan, kemudian duduk, ya minumnya 3 kali, ikut sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak bernapas di air, tidak meniupnya kalau dia panas. Sebab kalau bertentangan dengan Allah, tidak relevan Bismillah di situ. Orang minum khamar pakai tangan kiri lalu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Tepat apa tidak? Tidak. Sebab Bismillah itu berarti syukur dan berarti istiqamah, berarti taat. Asyukru wa ta'ah, itu Bismillah. Maaf. Yang saya maksudkan ketika surat itu dinyatakan, itu kan tadi dari Sulaiman. Ya. Innahu min Sulaiman. Ya. Kalau surat itu ditulis innahu min nama saya misalnya Darusman. Iya. Innahu min Darusman wa innahu bismillah. Bapak mau kirim ke siapa? Itu boleh atau tidak? Bapak mau kirim ke siapa? Ke siapa saja karena dalam bentuk Ya, surat. kalau ke Pak Jokowi atau Pak Anies pakai bahasa Indonesia, Pak. Dari Pak Sukiman, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nabi memberikan contoh Bismillahirrahmanirrahim menjadi pembuka, lalu kemudian ya, Nabi sebutkan itu, gitu. Kalau Pak. Bismillahnya saya paham insya Allah. Iya. Tapi ketika innahu min Sulaiman kemudian diganti innahu min Darusman wa innahu bismillah, itu boleh apa enggak ya? Ya. Tidak paham Pak Jokowi atau Pak Aniesnya, gitu Pak. Kalau nanti mau ngirim surat ke Raja Arab, Bapak, insya Allah kita konsultasi ya. Boleh. Baik. Buat apa? Ya, saya mengarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat untuk kita. Mohon maaf. Baik. Yang lain silakan. Ya, baik. Dalam sastra balaghah itu ada namanya iqtibas, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menyinggung masalah pemimpin perempuan. Apa? Pemimpin perempuan. Baik. Saya kurang jelas masalah dalil pemimpin perempuan ini. Saya mohon dijelaskan dalilnya. Terus sekarang ini kita lihat bahwa wanita ini semakin menjadi pemimpin di mana-mana. Dan kita ingin saya ingin dijelaskan batasan pemimpin yang dikatakan pemimpin itu apa? Apakah Pak RT, apakah menteri, apakah karena kalau kita nurut bahasa Indonesia ini sampai presiden sudah pernah. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali, bahkan tentara itu wanita. Bahkan sekarang Indonesia sudah lebih maju lagi. Tentara wanita di kapal.
Waduh, dia sudah nggak tahu lagi nanti gimana lagi. Nah, mohon penjelasan. Baik, Masih. baik, bagus sekali ya, baik sekali, bagus sekali. Ya, wanita memang pemimpin di rumah mereka pun mereka adalah pemimpin. Di hadis Nabi itu perempuan adalah pemimpin di rumahnya bagi anak-anaknya. Ya, para ulama bersepakat kepemimpinan dalam ruang-ruang terbatas tidak masalah bagi perempuan. Jadi kepala pengadilan, jadi kepala sekolah, jadi apa, nggak ada sama sekali, nggak ada masalah. Tapi ketika dalam hubungannya pemimpin negara, itu mereka berselisih pendapat. Ada yang bilang boleh, asal karena sekarang sistem negaranya tidak bertumpu kekuasaan penuh kepada perempuan. Itu alasan mereka yang membolehkan. Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Makin dekat 2024 semakin sensitif tema-tema ini. Baik, yang lain silakan. Semua syariat yang dibolehkan bagi laki-laki dibolehkan bagi perempuan. Itu nggak perlu dalil. Nggak perlu dalil. Enggak dong, itu kan umum, Pak. Itu kan kaidah umum. Mana dalilnya perempuan wajib sholat misalnya? Mana dalilnya perempuan wajib baca Quran? Karena Nabi itu bersabdanya ke laki-laki semua. Gitu. Mana dalilnya perintahkan anak perempuan sholat misalnya? Enggak ada, ke laki-laki itu. Alimu muru auladakum bis shalah wahum abna'us sab'in. Perintahkan anak laki-lakimu untuk sholat berumur 7 tahun. Anak perempuan berarti enggak. Tidak, sama. Semua perintah, ini ijma' para ulama. Semua perintah yang ditujukan kepada laki-laki adalah perintah yang juga ditujukan kepada perempuan. Kecuali ada dalil yang mengecualikan. Nah, itu yang diminta dalil. Yang keluar dari keumuman itu yang diminta dalil. Itu. Ya. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, saya pikir ini dulu ya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.